Halo guys, kembali lagi di playlist channel kali ini di Bincang bersama Tianlung. Sebelumnya kalian udah tahu, belum tahu kali ya. Gue main udah tahu aja. Gue mau kasih tahu nih, saya mau kasih tahu kalau saat ini saya sedang ada di Jakarta Barat, yaitu di salah satu tim yang ada di Jakarta Barat, Ebaku. Kalau kalian baru pernah denger, Ekayana Barongsai Kungfu. Sebenarnya kalau kalian baru pernah denger, itu salah. Karena Ebaku ini udah lama banget ada di dunia perbarongsaian. Oke, di sebelah saya, ini ada salah satu pemain dari Ekayana. Kebetulan ketuanya belum datang, jadi ya udah deh, saya ngobrol dulu deh sama pemainnya. Oke, mungkin bisa perkenalin dulu namanya siapa, terus dari tim mana. Kalau tim kan tadi saya udah sebutin, tapi nggak apa-apa, sebutin sekali lagi aja ya, biar jadi prosedur talk show. Biar lengkap aja ya. Terus umur berapa? Terus saat ini mainnya apa? Oke, yuk silakan. Halo, sebelumnya perkenalin saya Yudhistira. Dari yang seperti disebutin tadi, Ebaku, Ekayana, Barongsai, dan Kungfu. Yes. Yudis ini dari tim Ebaku, Ekayana, Barongsai, Kungfu. Lanjut Yud. Ya, lagi tadi. Sekarang usia berapa Yud? Oh, saya sekarang 18 tahun. 18 tahun guys. Terus berarti saat ini masih menjalani kuliah? Iya, baru masuk tahun ini baru masuk. Oke. Yudis ini senang barongsai. Saat ini main barongsai di posisi apa Yud? Saya sekarang jadi pemain kepala sih di Ebaku. Pemain kepala? Iya. Oke, Yudis ini lebih suka main kepala. Kalau boleh tahu nih, kalau pemain kepala itu biasanya punya karakteristik masing-masing. Yudis sendiri, kalau barongsai kan kita ada dua ya untuk saat ini ya. Barongsai bebek sama barongsai kucing. Yudis sendiri lebih suka barongsai kucing atau bebek? Kalau dari segi permainan sih sebenarnya dua-duanya punya ciri khas masing-masing ya. Cuma kalau di Ekayana sendiri sekarang kita lagi fokus di main kucing sih. Main kucing ya? Iya. Tapi kalau untuk pribadi Yudis sendiri, Yudis lebih suka yang mana? Karena kita di Ekayana fokusnya di barongsai tradisional, di barongsai lantai, dan menekankan ekspresi, jadi kayaknya kucing lebih pas dan lebih cocok gitu. Oh oke. Untuk barongsai tradisional, barongsai kucing itu lebih mantep lah rasanya gitu ya. Oke, saya paham. Terus pertanyaannya, Yudis sendiri di Ebaku ini udah berapa lama Yud? Kencengan dikit. Saya dari 2019 berarti. 2019. Hampir 5 tahun kurang lebih sih. Hampir 5 tahun guys di Ebaku. Oke. Kenapa sih Yudis masuk ke Ebaku? Pertama karena kebetulan saya kan Buddhis. Ebaku juga terafiliasi sama dinaungi sama lingkungan sama yayasan Wihara Ekayana Arama. Jadi masih ada hubungan lah gitu. Kebetulan wihara saya juga masih di bawahnya Ekayana. Oh oke. Terus sejauh ini nih Yudis, kesannya apa sih main barongsai? Kan kita udah tahu nih barongsai nih kayak gimana gitu kan. Dan kebetulan apalagi barongsai saat ini sudah menjadi olahraga. Nah menurut Yudis, kesannya apa sih main barongsai nih? Kenapa Yudis bisa seneng? Apalagi anak muda nih zaman sekarang kebanyakan kan lebih sukanya e-sport, lebih suka yang olahraga lain lah, misalkan yang keren-keren apa gitu, futsal. Tapi kenapa Yudis lebih seneng ke barongsai? Kalau dari barongsai sendiri sebenarnya dari kecil udah suka. Dari kecil udah suka kan, kayak sering lihat di mall gitu di. Oh, jadi pertama kali waktu kecil ngelihat barongsai di mall? Iya, mungkin rada samar-samar sih antara di mall atau dulu kan sempat di TV pasti ada dong kalau Imlek. Usia berapa kira-kira? Kira-kira aja ya, udah pasti mungkin agak-agak lupa, tapi kira-kira aja. Mungkin awal-awal SD mungkin. Awal SD. Oh, awal SD. Kalau boleh tahu di mall mana pertama kali Yudis ngelihat barongsai? Mungkin kalau yang paling dekat dari rumah ya Puri Indah Mall sih. Puri Indah Mall di masa SD itu ya? Di masa SD. Oh, oke. Itu yang Yudis lihat barongsai lantai atau lagi main di tonggak? Waktu itu sih kebetulan mereka lagi main meja. Main meja? Oh, oke. Terus lupa sih detailnya gimana, pokoknya mereka main 2 barongsai di meja 3.
Apa yang bikin Yudis suka dengan barongsai? Menarik aja gitu. Menarik. Apalagi sebagai kita kan kalau ngomongin etnis, kita sebagai etnis Tionghoa Melestarikan punya, ya? Iya, Oke, punya terus? kebanggaan sendiri untuk bisa melestarikan budaya inilah. Terus dari segi olahraga juga mungkin bisa dibilang barongsai ini cukup cukup olahraga yang bisa dibilang cukup berat lah ya. Cukup berat. Cukup berat. Oke. Dari sisi apa tuh beratnya? Dari segi mungkin latihan fisik, kita butuh fisik yang super karena kita nggak usah dalam pertandingan aja deh, dalam show gitu. Oke. Kita butuh endurance yang cukup kuat kan untuk bertahan 15 menit minimal untuk melaksanakan Show performance. itu. Tapi jangan lupa guys, 15 menit yang disebutin Yudis ini 1 kali performance. Kalau kita lagi Imlek, biasanya seharian bisa 3 sampai 5 kali performance. Betul. Bahkan kalau tim saya pribadi itu bisa sampai 6 atau 7 kali performance. Atau salah satu tim besar yang ada di Jakarta ini itu lebih banyak lagi guys. Dalam 1 hari bisa 12 kali performance. Benar ya? Benar. Nah, jadi gitu tuh. Jadi teman-teman biar paham kenapa nih barongsai ini super banget latihannya, karena dari segi performance seperti itu. Kalau misalkan kita lagi Imlek, kita tur nih show-nya nih. Pagi bisa show di sekolahan ya. Siang bisa show mungkin di mall, sore itu bisa di mall yang berbeda lagi. Dan malam kemungkinan bisa di restoran gitu ya, benar ya. Oke, sejauh ini nih Yudis pengalamannya apa aja sih di barongsai? Misalkan pernah ikut pertandingan apa atau pernah ikut show di mana gitu. Dan yang paling berkesan tuh apa bagi Yudis? Misalkan kok saya lebih seneng waktu saya lagi show di mall karena saya menikmati orang-orang tuh bisa bahagia ngeliat saya gitu, atau gimana, atau lagi pertandingan misalkan kok saya seneng kalau lagi pertandingan tuh saya merasa lagi berjuang banget buat tim saya. Kira-kira yang paling berkesan yang mana Yud? Kalau dari pengalaman sendiri tadi kan, saya pribadi ya, bertanding itu baru pernah 1 kali sih. 1 kali di mana Yud? Waktu itu di Kejurda Junior DKI tahun 2019. Di Novotel. Oh, yang Gajah Mada? Iya, Gajah Mada. Hayam Muruk situ guys. Iya. Oke. Di situ terus kalau untuk show sih kita Ebaku kebetulan kan show ada dibagi jadi 2 kita. Ada show barongsai dan show rampak tambur yang udah pernah saya rasain sih. Untuk keduanya sebenarnya punya feel masing-masing feel yang berbeda gitu. Kalau show barongsai mungkin kita barang bawaannya lebih banyak gitu dan ribet. beda-beda ya. Rampak tambur juga sebenarnya banyak, cuma ya emang tambur aja barangnya. Tambur aja tok sama stick gitu ya. Ya, cuma ada lumayan banyak lah tamburnya, ada sekitar mungkin minimal kita 5 sampai 6 tambur yang harus kita bawa buat sekali performance. Terus kalau untuk yang paling berkesan mungkin ya tiap Imlek pasti berkesan sih untuk kita main di mall-mall gitu, main di restoran dengan audiens yang beda-beda kan. Cara kita approach ke audiensnya juga buat bikin mereka bahagia. Ya mungkin klise, kalau dibilang klise bahagia lah gitu. Oke, sip. Bahagia ya. Tapi saya ada satu pertanyaan nih. Ini juga yang saya alamin, jujur aja. Yang saya alamin nih. Jadi pemain barongsai saya yakin deh 1000% ini semua pasti mengalami apa yang saya alami. Ini pertanyaan saya, Yud. Bagaimana perasaan kamu pada saat kamu lagi main di hari Imlek misalkan, kamu main di restoran, kamu ngelihat nih ada satu keluarga yang lagi makan, kumpul keluarga, sedangkan kita lagi menghibur mereka. Padahal itu hari raya kita juga gitu kasarnya gitu. Itu hari Imlek kita ngelihat orang, wah gila enak banget nih kumpul keluarga. Tapi malah kita capek nih, keringetan main barongsai gitu. Yang boleh dibilang, aduh baunya udah gak karuan kan. Kalau mereka enak wangi-wangi. Perasaan kamu kayak gimana ngelihat kayak gitu Yud? Ya jujur kalau misalkan mau dibilang gitu kan, ngelihat kita yang udah kayak tadi dibilang sama kalau kayak yang tadi dibilang sama Kosem, kita udah keringetan gitu, capek-capek ngelihat orang yang masih wangi makan-makan keluarga gitu. Kumpul keluarga lagi. Kumpul keluarga di hari Imlek yang harusnya kita ngumpul bareng gitu sama keluarga. Gimana perasaan itu Yud? Pasti pengen juga sih rasanya. Cuma kebetulan kalau di tradisi keluarga saya emang di malam sebelum Imleknya itu justru yang kita makan-makan bareng gitu. Oh oke. Jadi kalau di hari Imleknya mah no problem ya? Sebenarnya
Kumpul juga? Kumpul juga, cuma emang nggak wajib banget gitu loh. Oke. Berarti saya boleh kasih kesimpulan, kalau di hari Imleknya Yudis memilih untuk bisa lebih, untuk main barongsai, berarti kan Yudis kayak punya pilihan di hati tuh. Ya kan, daripada hari Imlek kayak kumpul keluarga, tapi Yudis malah memilih main barongsai. Apa sih alasannya? Apa punya experience yang asik atau experience yang nyebelin apa gimana, tapi seru apa gimana coba? Kalau kita di barongsai sendiri kan pasti ya emang berkaitannya sama Imlek kan. Momen Imlek itu nggak bisa kita lewatin, nggak bisa kita tolak untuk dijalanin gitu. Itu sebenarnya pilihan antara kumpul keluarga tadi atau show itu rada sulit untuk dipilih. Sulit ya? Sulit banget. Iya, saya juga merasakan. Ya. Tapi ya kayak mau gimana lagi, tanggung jawab kita sebagai pemain barongsai gitu ya. Iya. Dan kayaknya kalau Imlek kalau nggak main barongsai kayak ada yang kurang gitu. Bener gak sih? Bener. Saya sih alamin itu loh. Jadi mungkin teman-teman ya yang kurang paham, ini nih Imlek nih pemain barongsai itu perasaannya bagaimana? Kayak gitu guys, perasaannya kayak begitu. Dilema antara kita mau kumpul keluarga atau kita main barongsai, tapi karena kebadungan kita dan kesukaan kita dengan barongsai, mungkin di hari Imleknya kita pilih main barongsai guys. Kurang lebih begitu ya? Iya benar. Nah sekarang Yud, di tim Ebaku sendiri nih, apa sih yang sekarang Yudis lagi mau hadapin nih dalam waktu dekat ini? Misalkan Yudis mau perform atau Yudis mau bertanding atau mau ngapain Yud? Kalau untuk yang paling dekat untuk kita hadapi sekarang ini di minggu depan, sekitar 1 minggu lagi di tanggal 15, 16, dan 17 Desember tahun 2023 kita bakal ikut pertandingan. Oh, yang ke Jurda itu ya? Ya. Oke, berarti kamu bakal ketemu tuh sama yang Senlung yang kemarin saya udah kasih tahu di episode 1 ya guys. Niki Senlung juga akan bertanding. Jadi mungkin ketemu nih sama teman kita nih, apa sih namanya? Ebaku ya. Guys, itu pertandingan yang cukup seru dan kemungkinan besar itu akan diadakan di Mall Baywalk Pluit ya. Jadi kalau teman-teman mau nonton silahkan datang aja. Itu momen seru. Di mana tim-tim di Jakarta ini mungkin tim-tim yang saat ini kalian belum tahu dan kalian mau tahu, silahkan datang aja. Jadi di Jakarta ini bukan cuma ada tim-tim besar aja. Jadi ada juga nih tim-tim yang waktu itu di episode 1 saya udah pernah bilang, mereka tuh sebenarnya udah eksis. Mereka kurang publikasi aja. Mereka tuh sebenarnya ada, cuman kurang publikasi aja. Nah, channel inilah yang saya maksud supaya teman-teman ini bisa lebih eksis. Tapi kalau bicara soal Ebaku, itu Ebaku sendiri harusnya jauh lebih tua dari tim saya pribadi guys. Tim saya Tiendong ini dimulai dari tahun 99. Tapi saya meresmikan tim saya itu di tahun 2000. Supaya gampang aja ngitungnya guys. Yang saya tahu Ebaku itu udah mulai duluan sebelum saya mulai. Jadi di zaman-zaman saya masih masuk di tim Belpas dan Alam Semesta. Alam Semesta saya itu waktu itu latihan wushu. Sedikit lah latihan barongsai, tapi di barongsai saya juga sedikit lebih banyak itu di Belpas. Itu saya udah denger Ebaku tuh Ekayana, tapi dulu namanya bukan Ebaku kalau nggak salah. Saya cuma denger Ekayana doang. Guys, bagi kalian yang belum tahu, Ekayana Barongsai Kungfu ini berlokasi di Jakarta Barat, khususnya Wihara Ekayana Arama, bener ya? Di apa sih nama jalannya? Duri Kepa ya? Apa sih? Jalan Mangga 2. Jalan Mangga 2. Ya. Di Greenfield, daerah Greenfield, Tanjung Duren. Jadi kalau kalian mau mungkin berminat untuk bisa gabung di tim barongsai dan kalian kebetulan berdomisili dekat di daerah Greenfield, Jakarta Barat, atau pokoknya Jakarta Barat manapun yang menurut kalian nyaman, itu kalian bisa datang di Wihara Ekayana. Jadi kita feel free ya untuk bisa datang. Nanti mungkin bisa langsung ada kontak ke ketua Ekayana. Kebetulan Yudis ini bukan ketuanya, Yudis salah satu pemainnya. Setelah episode ini, saya akan ngobrol juga dengan ketua dari Ebakunya. Jangan khawatir guys, pantengin terus. Dan bagi kalian yang belum like dan subscribe, silakan subscribe dulu ya. Oke Yudis, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. Semoga nanti kejurdanya bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Amin. Dan Ebaku juga bisa lebih terekspos lagi dan teman-teman bisa tahu tim barongsai di Jakarta itu bukan cuman segelintir guys, tapi banyak.
dan itu boleh saya bilang sama-sama berkualitas kok, sama-sama bagus dan sama-sama keren. Kalau nggak salah, yang udah saya tahu dari ketua tim kamu juga bakal perform nanti di Imlek ini di salah satu mall besar di Jakarta Utara, yaitu Mall Kelapa Gading. Nah, kalau kalian mau tahu nih permainan dari Ebaku, performnya seperti apa, kalian datang deh di event Imlek nanti di Mall Kelapa Gading ya. Dan pertandingan Ebaku seperti apa nanti datang di 15, 16, 17 Desember 2023, tepatnya di Mall Baywalk Fluid. Ya, betul ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Yudis, thank you buat waktunya. Semoga Yudis sendiri juga bisa berprestasi untuk lebih lagi. Yudis bisa lebih mengembangkan lagi barongsai, dan saya sih berharap kita semua pemain barongsai di Jakarta mau dimanapun juga itu bisa membanggakan negara kita Indonesia, karena barongsai sudah masuk di olahraga ya. Betul. Oke, thank you Yudis. Thank you coach. Semoga sukses dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.